Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya untuk ketiga kalinya. Demikian kisah penampakan Yesus yang bangkit itu dikisahkan oleh penginjil Yohanes hari ini di dalam pewartaan gereja. Setelah Yesus ditangkap, disiksa, dan dihukum mati, serta dimakamkan, para rasul itu kembali menekuni profesi mereka sebagai penjala ikan. Di Danau Tiberias, Simon Petrus, Nathanael, dan Thomas pergi mencari ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap ikan. Dalam situasi seperti itulah Yesus hadir dan bertanya kepada mereka seperti seorang bapa. Katanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka menjawab, "Tidak ada." Percakapan pendek itu diakhiri dengan sebuah perintah dari Yesus yang belum mereka kenali, yang berfirman, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Mereka menuruti perintah Yesus dan mereka menangkap banyak ikan. Saudara-saudari terkasih, kejadian atau mujizat penangkapan ikan yang jumlahnya 153 ekor itu membuka mata hati murid yang dikasihi Yesus, dan ia mengenali orang yang memerintahkan itu adalah Yesus, guru mereka. Lalu ia berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus bergegas berpakaian karena dia sedang telanjang atau memakai pakaian dalam saja. Dia merasa tidak sopan melihat kehadiran Yesus di situ. Menarik untuk disimak, meskipun mereka sudah menangkap banyak ikan, tetapi Tuhan Yesus telah siap dengan sarapan untuk dapat mereka santap bersama. Dia tidak mengambil ikan-ikan dari hasil tangkapan siang itu. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Yesus menghargai usaha mereka untuk menekuni profesi mereka sebagai seorang nelayan yang malam-malam mengais rezeki mencari ikan. Tetapi mereka tidak berhasil. Kehadiran Tuhan Yesus memberkati usaha mereka dan mereka menangkap banyak ikan.
Saudara-saudari terkasih, inilah pengalaman pastoral para murid Tuhan Yesus yang terus berjuang untuk mengumpulkan orang-orang agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, perjuangan keras dan segala ikhtiar saja tidaklah cukup. Mereka memerlukan kehadiran Tuhan yang akan memberkati usaha-usaha mereka. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan para rasul dan memberkati kehidupan mereka. Tidak hanya itu, tetapi Tuhan juga mengajak mereka bersekutu dengan dirinya dan menikmati berkat dan rahmat kudus dari perjamuan suci yang disediakannya untuk mereka yang percaya kepadanya. Ekaristi Kudus adalah sarapan rohani untuk semua orang yang telah ditangkap oleh karya pastoral mereka yang melayani Tuhan, yaitu para imam, para pemuka agama, dan siapa saja yang dipilih, diberkati, dan diutus oleh Tuhan Yesus untuk menebarkan jala sesuai dengan perintah dan kehendaknya. Para murid Tuhan yang baik mendengarkan sabda Yesus dan menaati perintahnya juga. Karena ketaatan itulah Tuhan memberkati segala daya upaya yang mereka lakukan. Gereja kudus tidak boleh berhenti untuk menemukan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Namun, mereka harus melibatkan Tuhan juga dalam seluruh aktivitas karya pastoral mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah penampakan hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk menyadari hadiratnya dalam semua aktivitas kehidupan kita. Kita harus memiliki cinta yang besar kepadanya, sebagaimana yang dimiliki murid yang dikasihinya. Murid yang memiliki cinta yang besar itu sanggup melihat kehadiran Tuhan pada peristiwa penangkapan itu. Dia berkata kepada Simon, "Itu Tuhan." Murid yang lainnya dan juga Petrus tidak melihat kehadiran Tuhan itu, tetapi yang mengasihi Yesus menemukannya. Dalam karya pastoral diperlukan orang-orang yang memiliki kepekaan pada hadirat Allah. Tidak cukup kepandaian dan kemampuan berdimplasi atau merancang. Para murid sudah berusaha keras semalam-malaman untuk menangkap ikan, tetapi tidak memperoleh ikan. Tetapi campur tangan Tuhan memampukan mereka menghasilkan hasil yang tak pernah timbul dalam pikiran dan hati manusia. Murid yang mengasihi Yesus menyadari Tuhan hadir bersama mereka. Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan. Mereka sekarang tidak hanya bertemu dengan Yesus sejarah dan manusiawi, tetapi Yesus yang ditahbiskan oleh Allah menjadi Tuhan. Sebab dia telah wafat tetapi bangkit pada hari ketiga, dan dia menampakkan diri kepada mereka. Kita diingatkan bahwa dalam setiap usaha kita jangan lupa melibatkan Tuhan, dan bahwa jangan lupa pula menimba rahmat dan kekuatan dari Tuhan melalui santapan rohani, yaitu Ekaristi.
Apakah aku sudah melibatkan Tuhan dan mengandalkan Yesus dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, para murid akhirnya bertemu dengan Yesus yang bangkit dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Tambahkanlah iman kami dan kami berjanji untuk mengandalkan karunia rohani dari Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.